Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurul Fitriah, NIM 19 104 110 94, kelas Manajemen C 2019 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Customer Relationship Management terhadap pemasaran produk berbasis IT pada toko bangunan Cerah Hardware. Pembahasan kali ini yaitu tentang definisi Customer Relationship Management, pemasaran dan manajemen pemasaran, definisi operasional, dan penentuan populasi dan sampel. Untuk latar belakang, pelanggan merupakan salah satu faktor penentu sebuah perusahaan untuk terus survive dalam persaingan bisnis. Hal ini dilakukan agar pelanggan menjadi loyal terhadap sebuah perusahaan. Untuk CRM yang tepat sasaran sehingga tercipta hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan para pelanggannya. Leverage merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Untuk teknologi, perusahaan berupaya mendekatkan pasar produknya dengan cepat kepada konsumen. Mereka menggunakan media internet sebagai sarana untuk memasarkan dan menjual produknya. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia telah memberikan dampak yang besar bagi perusahaan. Pemasaran dan manajemen pemasaran. Definisi pemasaran menurut Kotler 2009 adalah proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dalam menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Manajemen pemasaran menurut Kotler 2009 adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Definisi ini menyadari bahwa manajemen pemasaran adalah proses yang mencakup analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, juga mencakup barang, jasa, serta gagasan berdasarkan pertukaran dan tujuannya, yaitu memberikan kepuasan bagi pihak yang terlibat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tugas manajemen pemasaran bukan hanya menawarkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasarnya, menetapkan harga yang efektif, komunikasi dan distribusi untuk memberikan informasi, mempengaruhi dan melayani pasarnya, tetapi lebih dari itu. Tugas manajemen pemasaran adalah mempengaruhi tingkat, waktu, dan komposisi permintaan untuk membantu perusahaan mencapai sasarannya. Perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari pemakaian konsumen, mengevaluasi pasca pembelian produk yang mereka beli, dan untuk mengetahui cara individu membuang produk yang dulu pernah baru. Dalam pengambilan keputusan pembelian, proses pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai 3 tahap yang berbeda, namun berhubungan satu sama lain, yaitu tahap masukan atau input, tahap proses, dan tahap keluaran atau output. Faktor budaya. Setiap masyarakat mempunyai budaya dan pengaruh budaya pada tingkah laku pembelian bervariasi amat besar. Oleh karenanya, pemasar selalu mencoba menemukan pergeseran budaya agar dapat mengetahui produk baru yang mungkin diinginkan. Untuk faktor sosial, tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen. Faktor pribadi. Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama masa hidupnya. Selera akan makanan, pakaian, perabotan, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan otoriter menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin sebagai satu-satunya penentu. Untuk gaya kepemimpinan demokratis, menempatkan manusia sebagai faktor pendukung terpenting dalam kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan dan mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi. Gaya kepemimpinan bebas
pada dasarnya berpandangan bahwa anggota organisasi mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya masing-masing, dengan sedikit mungkin pengarahan atau pemberian petunjuk dalam merealisasikan tugas pokok masing-masing sebagai bagian dari tugas pokok organisasi. Menurut Ciptono, 2006-161, gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, keterampilan, dan sikap pemimpin dalam politik. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi bawahannya. Kompensasi finansial terdiri atas kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Secara langsung adalah penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji atau upah yang dibayar secara bertahap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Sedangkan kompensasi tidak langsung merupakan pemberian bagian keuntungan atau manfaat lainnya bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap yang bisa berupa tunjangan, asuransi pesangon, sekolah anak, cuti sakit, dan lain-lain. Dengan kata lain, kompensasi tidak langsung adalah program pemberian penghargaan atau ganjaran dengan variasi yang luas sebagai pemberian bagian keuntungan perusahaan. Kompensasi non-finansial, yaitu kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik tempat orang tersebut bekerja. Selanjutnya, kompensasi non-finansial dibagi menjadi dua macam, yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan dan berhubungan dengan lingkungan kerja. Kinerja karyawan. Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Customer Relationship Management. Definisi, merupakan strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Tujuan, yaitu mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Untuk potensi, CRM menjangkau banyak bidang di dalam organisasi, seiring dengan pesatnya teknologi IT di Indonesia yang bersifat universal. Definisi operasional merupakan penelitian, yaitu sebuah definisi berdasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apapun yang didefinisikan atau mengubah konsep dengan kata-kata yang menguraikan perilaku yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh seseorang. Variabel independen. Untuk yang pertama, persepsi harga X1 yaitu merupakan suatu penilaian konsumen terhadap perbandingan antara besarnya pengorbanan dengan hal yang akan didapatkan dari sebuah produk atau jasa tersebut. Pada penelitian ini menggunakan indikator persepsi harga, yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, kesesuaian harga dengan manfaat. Kualitas pelayanan X2, yaitu merupakan bentuk penilaian dari konsumen terhadap tingkat layanan yang dipersepsikan serta tingkat pelayanan yang diharapkan. Variabel yang digunakan yaitu daya tanggap, jaminan, empati, keandalan, dan bukti fisik. Untuk lokasi X3 yaitu tempat merupakan perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan dengan indikator lokasi yang strategis, kenyamanan lokasi, ketersediaan lahan parkir. Untuk word of mouth, X4 merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok dengan indikator mendapat rekomendasi dari orang lain, mendapat hal-hal yang positif, dorongan terhadap teman atau relasi. Variabel dependent.
Keputusan pembelian Y merupakan keputusan yang diambil konsumen dalam menghadapi permasalahan dengan menggunakan serta memanfaatkan segala macam informasi yang telah diketahui dan kemudian dinilai dari berbagai alternatif yang dapat dipilih. Dalam penelitian ini dapat diukur dengan indikator cepat memutuskan, mantap memutuskan, yakin memutuskan untuk membeli. Penentuan populasi dan sampel. Populasi merupakan gabungan dari berbagai elemen yang membentuk suatu peristiwa, hal ataupun orang yang membentuk karakteristik serupa akan menjadi pusat perhatian peneliti karena hal tersebut dipandang sebagai sebuah penelitian. Populasi dari penelitian ini yaitu konsumen toko bangunan secara hardware. Sampel. Menurut UMA Sekaran 2006, sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap atau dapat mewakili populasi penelitian. Penentuan populasi dan sampel. Berdasarkan pada rumus tersebut, dapat diambil sebuah sampel minimal dari populasi sebanyak 97 responden. Untuk memudahkan dalam penelitian, maka dapat diambil sampel sebanyak 100 orang responden. Keterangan N sama dengan jumlah sampel, Z tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 5% yaitu 1,96, MUE yaitu margin of error max yaitu tingkat kesalahan maksimum pengembalian sampel yang dapat masih ditoleransi sebesar 10%. Populasi dan sampel. Metode non-probability sampling digunakan untuk pengambilan sampel karena tidak diketahui seberapa besar populasi dan setiap elemen dari populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Untuk purposive sampling, digunakan judgment sampling yaitu sampel dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah para pengunjung dari toko bangunan secara hardware. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.